Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, di kesempatan hari ini eh, kita unboxing untuk tang ampere. Ini adalah alat wajib yang harus dimiliki seorang elektrikal ya. Jadi tang ampere kali ini itu mereknya dari Kyoritsu dengan tipenya 2002 PA ya. Ini yang terbaru. Jadi yang sebelumnya itu juga tipe sama yang punya saya itu seperti ini juga, cuman yang tahunnya itu tahun di 2010-an, dimana yang lamanya itu udah lepas ininya nih, udah patah di baut di sininya, terus pembacaannya juga udah mulai melemah, ada beda di beberapa poin lah. Jadi kalau di ngecek tegangan itu biasanya 380, dia ngitungnya di 370 gitu. Jadi ada beda poinnya. Jadi sekarang ada yang baru. Nah, ini kita unboxing. Nah, ini kalau yang baru itu pastikan di sini ya, ada barcode-nya. Ini tuh kayak dari aluminium foil barcode-nya itu. Ini made in Thailand. Ini tipenya. Modelnya itu Q-Snap. Jadi Q-Snap itu. Nah, ini nih. 2002 PA digital claim ampere ya. Jadi ini tuh untuk mengecek ampere. Oke, kita buka dulu. Kita langsung buka aja. Apa aja dalamnya. Seperti ini. Oke, jadi udah ada boxnya, udah ada tasnya, bukan boxnya. Sudah kita buka. Jadi ini udah ada hand carry-nya ya, jadi mudah dibawa-bawa. Ada pegangannya. Jadi dalamnya itu, nah ini seperti ini. Kita dapat unitnya, Kyoritsu. Terus kita dapat kabel ininya. Sama apalagi, nah pasti kita dapat baterainya. Ini baterainya 2. Jadi ini tuh belum ada baterainya ya. Nah, ini masih kosong di sini. Dan ada manual book. Ini sudah nggak ada lagi. Nah, ini buat selipan buat ininya di sini, kabelnya itu. Oke, kita masukin dulu. Kita buka dulu jar kabel tesnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tulisannya Kyoritsu. Dari build quality-nya juga ini udah pasti bagus ya. Sekarang kita buka unitnya. Nah, ini unitnya. Kyoritsu Jepang. Ini udah kebukti ini. Punya saya aja udah 13 tahun. Yang sebelumnya itu udah 13 tahun. Nah, sekarang udah itu lagi. Nah, ini udah ada pegangannya. Jadi aman. Ini nanti dulu pasang dulu baterainya. Baterainya dikasih Toshiba Carbon Zinc battery. Mantep baterainya, bukan cek-cek ya. Jepang punya. Oke. Terus apa? Masuk. Oke, masuk. Jadi ini tuh akan lepas. Jadi aman baunya itu. Nah, ini sebagai penahan di sini biar nggak kocak. Jepang quality. Oke, sedikit saya review dari build quality-nya ya. Ini udah pasti nomor wahid, Jepang punya. Jadi di Kyoritsu Claim Ampere ini ada buat ngecek ampere 400 sampai 2000 ampere. Ada buat ngecek tahanan ohm
ngecek tegangan DC sama ngecek tegangan AC ya, tinggal dinyalain aja. Nah ini ada selektornya. Oke, sedikit saya terangin aja ya buat pengecekannya itu. Oke, kita sambungin dulu. Ini kesini aja komnya. Masuk. Oke, yang pertama itu kita cek ampere. Kalau cek ampere yang di rumah-rumah kita cukup pakai yang 400 saja ya. Kalau yang di industri yang di atas 400 baru kita yang ke 200. Untuk ngecek ampere itu kita contohnya aja ya. Taruhlah ini kabel yang di rumah masuk ke beban apa. Nah, ini kan yang satu taruhlah ini yang atas itu pasa, yang satunya lagi pasti netralnya ya. Nah, taruhlah gini, nanti cek ampernya itu tinggal masukin aja salah satu kabelnya. Nah, seperti ini. Nanti di sini itu akan menunjukkan angkanya. Jadi beban yang kepakai kita itu berapa ampere ya. Oke. Nah, setelah cek ampere itu ada kita cek tahanan ohm. Ini tuh biasanya digunakan untuk mengecek si lilitan seperti lilitan dinamo, pompa air. Nah, itu nyambung enggaknya, bagus enggaknya. Nah, dari sini. Di sini posisinya ya, di ohm. Kita tinggal cek ujung-ujung kabel yang keluar dari dinamo, kita cek aja langsung gini. Cus. Nanti ininya itu akan keluar seperti ini. Nah, itu keluar angkanya kan tadi. Nah. Bagus enggaknya. Sama buat ngecek nyambung enggaknya suatu kabel. Atau ngontak body juga bisa, tinggal cek aja. Untuk itunya ceknya pakai ini. Ini kan ada tanda seperti bel. Kita tekan aja yang ini. Ini muncul ini. Tanda seperti bel. Kita tinggal nah seperti ini. Ini berarti nyambung. Oke, taruhlah seperti ini. Ini kan ini sama ini pasti nyambung. Nah ini. Oke. Jadi kalau mau ngecek suatu kabel, misalkan tahu-tahu ada yang putus, cek aja kabelnya ujungnya satu sama ujungnya satu, tekanin aja giniin. Nah, nanti bakal nyambung. Oke. Terus di sini ada buat ngecek tegangan DC. Nah, kalau untuk tegangan DC ya seperti itu. Ini yang merah itu plus, ini itu yang merah, yang hitam itu min. Jadi kayak ngecek aki, baterai tinggal tempelin aja ke sini. Kayak di motor itu tinggal tempelin aja plus minusnya. Nanti dia itu akan muncul berapa volt. Oke. Mudah. Kalau untuk tegangan itu paling mudah. Sama yang AC juga sama. Misalkan dicolokan gitu, itu tinggal colokan rumah AC. Ada colokan kan, tinggal masukin aja. Nanti kita itu bakal muncul di sini angkanya ya. Jadi angkanya itu bisa, kalau yang di rumah itu harusnya 220 karena satu pas. Kalau yang 3 pas itu baru 380 ya. Nah, itu karena kita itu rata-rata kerjanya itu di tegangan rendah. Kalau di tegangan menengah itu bisa dari PLN ya, dari kabel tinggi itu 20.000 volt. Nah, ini tidak tang ampere ini tidak digunakan untuk itu ya. Tidak direkomendasikan karena ini maksimalnya juga cuma 1000 volt. Nah, di sini tuh ada 1000 volt aja. Jadi nggak bisa dipakai di tegangan menengah ya. Jadi nggak boleh yang ini dipakai di TM itu. Karena TM itu 20.000. Kalau TT itu 150.000 volt. Kalau sutet itu kalau nggak salah 750.000 volt. Oke. Kenapa saya rekomendasiin tang ampere QRITS ini? Karena ini udah jelas, udah kebukti ketahanannya ya. Karena punya saya itu sebelumnya itu dari 2010-2011, udah hampir 13 tahun. Yang seperti ini sama. Sekarang udah, jadi pembacaannya itu udah mulai turun, dan si bodinya itu udah mulai lepas ininya. Ya udah tua juga karena dipakai juga sih, ekstrim juga pakainya. Tiap hari sana ke sini dipakai kerja. Nah, jadi untuk para electrical mechanical, saya rekomendasiin yang Kyoritsu ini, Jepang punya. Kalau untuk yang di rumah ada tipe di bawahnya. Tipenya itu Kyoritsu Kneo Q-Snap 207 kalau nggak salah. Itu sederhana di sininya itu. Cuman ohm, volt, ampere, udah aja. Seperti itu kalau nggak salah itu. Jadi lebih sederhana untuk yang di rumah itu.
Kalau untuk yang happy pekerjaannya happy dati, nah seperti ini bandel, ini juga pegangannya kuat. Oke, demikian untuk sedikit unboxing dan review untuk ini ya. Oh iya, sorry, ini di sini ada tanda hole. Ini tanda hole tuh, tanda hole itu jadi untuk kalau misalkan kita ngecek yang agak jauh, agak nggak kelihatan, misalkan ngecek ampere, kita di dalam posisinya seperti ini, kita tekan ini aja, tekan. Nah ini jadi, nah ini kan ada kelihatan tanda hole di sini, tulisan H. Nah ini jadi nanti ini itu terakhir pembacaannya ya. Nah ini AC yang diukur kan tadi ampere AC. Nah ini jadi nanti ini tuh yang terakhir kebaca. Jadi walau dipencet-pencet gini juga, disambung-sambung gini juga nggak akan itu, nggak akan rubah ya angkanya sebelum ininya ditekan lagi. Nah seperti itu fungsi hold dari si klem ampere ini ya. Kalau udah dilepas, nah ini baru lepas lagi, bisa di itu lagi. Sedikit review dari saya dan unboxingnya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di vlog selanjutnya.